93,7 FM Lintang Radio, teman tidur terbaik kamu. Halo Sobat Mimpi, selamat malam. Balik lagi nih bareng aku, Andin, di Sapa Malam. Kali ini aku bakal nemenin malam kalian selama 10 menit ke depan. Nah, buat Sobat Mimpi nih yang lagi santai di rumah atau mungkin baru aja sampai setelah seharian beraktivitas. Nah, di sini aku bakal muterin lagu yang mana Sobat Mimpi, lagu ini tuh ibarat surat cinta dari seorang ayah untuk anaknya, tentang kasih sayang, harapan, dan janji bahwa meskipun terpisah jarak, cinta itu gak akan pernah luntur. Jadi ini buat Sobat Mimpi yang lagi jauh dari orang tersayang, atau mungkin yang lagi ingat seseorang yang selalu ada di hidup kamu, dengerin lagu ini baik-baik ya. Ini dia Nina dari PES. Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota, pisah raga, bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cendera mata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Engkau dewasa dan aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau teringat, dengar kita mana perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu
Nah Sobat Mimpi, gimana nih lagunya? Relate banget gak sih? Nah mungkin bisa relate ya buat kamu yang lagi ngerasain kangen sama orang tersayang tetapi terhalang oleh jarak. Nah buat kamu nih yang mau requestan lagunya diputerin di Sapa Malam, kamu bisa kirim SMS ke 083878412057, atau kamu juga bisa mention ke Instagram kita atau DM ya ke @lintangradio. Halo Sobat Mimpi, balik lagi nih bareng aku Andi di Sapa Malam. Nah kali ini aku bakal ngejelasin ataupun maparin ya sedikit materi, yang mana materi ini itu telah dipresentasikan oleh kelompok 1 pada pertemuan kemarin, yang mana materinya itu tentang sistem komunikasi. Nah, pertama di sini kita akan ngebahas pengertian radio sebagai alat komunikasi. Nah, jadi Sobat Mimpi, radio komunikasi itu merupakan salah satu teknologi komunikasi tertua yang masih digunakan secara luas hingga saat ini. Nah, sejak pertama kali ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19, nah radio komunikasi itu telah berkembang pesat nih dan menjadi bagian integral dari berbagai sistem telekomunikasi modern termasuk telepon seluler. Nah menurut Haikin, radio komunikasi juga merupakan radio communication atau radio komunikasi mengacu pada transmisi dan penerimaan sinyal secara nirkabel yang biasanya digunakan untuk keperluan suara, data, dan kontrol. Nah, jadi radio komunikasi ini adalah metode komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik dalam spektrum radio untuk mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik lain tanpa memerlukan media fisik secara lebih luas. Nah, jadi komunikasi radio itu Sobat Mimpi dapat melibatkan berbagai teknologi seperti komunikasi analog dan digital serta berbagai metode modulasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi transmisi data. Bisa disimpulkan juga bahwa radio komunikasi adalah metode komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik dalam spektrum radio untuk mentransmisikan informasi. Nah, Sobat Mimpi, lanjut kita ke sejarah radio komunikasi di Indonesia. Jadi, radio pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu pada masa kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1923. Nah, pemerintahan Belanda ini mendirikan Nederlands Indisch Radio Omroep Maatschappij atau NIROM sebagai stasiun radio resmi pertama di Hindia Belanda. Nah, selain NIROM, beberapa stasiun radio swasta seperti Batavia Radio Vereniging atau BRV pada tahun 1925 dan Solos Radio Vereniging atau SRV yaitu pada tahun 1933 juga mulai bermunculan. Nah, CRV ini didirikan oleh Mangkunegoro VII dan Insinyur Sarsisto Mangkukusumo sebagai pelopor radio yang dikelola oleh pribumi. Nah, pada masa pendudukan Jepang yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, semua stasiun radio swasta diambil alih oleh Jepang dan dijadikan alat propaganda. Oke, lanjut kita masuk ke organisasi radio komunikasi di Indonesia. Yang mana organisasi radio komunikasi di Indonesia itu ada Radio Republik Indonesia atau RRI, ada Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, dan oke, selanjutnya kita masuk nih ke organisasi radio komunikasi di Indonesia. Yang mana organisasi radio komunikasi di Indonesia itu ada Radio Republik Indonesia atau RRI, yang mana RRI ini merupakan lembaga penyiaran publik yang bertanggung jawab dalam menyajikan siaran berita, hiburan, dan edukasi dengan perkembangan teknologi. Nah, yang kedua ada Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, yang mana Sobat Mimpi, RAPI ini didirikan pada 10 November 1980 dan bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pengawasan serta pembinaan terhadap komunikasi radio antar penduduk. Nah, anggota RAPI ini menggunakan perangkat radio untuk komunikasi antar warga dalam berbagai kegiatan sosial dan kebencanaan. Nah, selanjutnya ada pengkajian dan pembahasan proses komunikasi dalam jaringan atau dalam radio komunikasi. Nah, komunikasi dalam jaringan menggunakan radio komunikasi merupakan metode transmisi data atau informasi melalui gelombang elektromagnetik yang memungkinkan pengiriman sinyal tanpa memerlukan kabel fisik. Nah, teknologi ini Sobat Mimpi banyak banget nih digunakan dalam berbagai sektor seperti militer untuk keperluan pengendalian dan koordinasi, maritim, dan navigasi dan komunikasi antar kapal. Nah, penerbangan untuk memastikan komunikasi yang lancar antar pesawat dan pengendali lalu lintas udara, serta dalam sistem komunikasi darurat yang
vital untuk koordinasi respon terhadap bencana atau situasi krisis. Nah, Sobat Mimpi, dalam pengkajian dan pembahasan proses komunikasi dalam jaringan atau radio komunikasi, ada proses komunikasi dalam jaringan radio. Yang mana proses komunikasi dalam jaringan radio itu, yang pertama ada sumber informasi atau information source. Dan yang kedua ada pesan atau message. Yang ketiga ada transmitter atau pemancar. Dan yang keempat ada sinyal. Dan yang kelima ada saluran atau channel. Dan yang terakhir itu ada tujuan atau destination. Nah, terus yang kedua ada sistem komunikasi radio, yang mana teknologi radio yang ditentukan oleh perangkat lunak atau yang lebih dikenal dengan software defined radio atau SDR telah mengubah sebagian besar bidang komunikasi dan jaringan modern. Nah, teman-teman, teknologi SDR diimplementasikan di beberapa fungsi pada sistem radio seperti modulasi atau demodulasi, pengolahan sinyal, pemrograman dan protokol link layer pada perangkat lunak. Nah, hal ini sangat membantu pada saat mendesain ulang sistem perangkat lunak radio, di mana parameternya sering diubah-ubah untuk mendapatkan kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi, yang mana perkembangan sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi ini, yang pertama ada pengertian. Pengertiannya itu secara umum sistem komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima melalui suatu media atau saluran tertentu. Nah, dalam komunikasi modern, sistem komunikasi mencakup berbagai teknologi seperti telepon, radio, televisi, satelit, hingga internet. Sementara itu, jaringan telekomunikasi merujuk pada infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat komunikasi, sehingga nih Sobat Mimpi ya, informasi dapat dikirim dan diterima dengan efisien. Nah, jaringan ini juga dapat berupa jaringan kabel, nirkabel, dan satelit. Nah, yang kedua ada elemen utama dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama ada sumber informasi, ada transmitter, ada media transmisi, ada receiver, dan tujuan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Yang mana jenis-jenis dari jaringan telekomunikasi itu ada jaringan kabel, ada jaringan nirkabel, ada jaringan satelit. Nah, jaringan kabel itu seperti apa sih? Jadi jaringan kabel itu jaringan yang menggunakan kabel tembaga atau serat optik untuk mengirimkan data. Contohnya jaringan telepon tetap atau PSTN, dan jaringan internet berbasis fiber optik. Nah, yang kedua ada jaringan nirkabel atau yang mana jaringan ini itu menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim data tanpa kabel. Contohnya seperti WiFi, jaringan seluler kayak 2G, 3G, 4G, dan 5G. Nah, itu termasuk ke dalam jaringan nirkabel. Nah, yang terakhir yaitu jaringan satelit, yang mana jaringan satelit ini menggunakan satelit komunikasi untuk mentransmisikan data dalam skala global. Nah, digunakan di daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke jaringan kabel ataupun nirkabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian konsep dan jenis-jenis komunikasi massa serta media massa elektronik. Yang mana pengertian dari komunikasi massa ini yaitu dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi dari satu sumber kepada banyak orang melalui media massa dalam skala besar. Nah, komunikasi ini juga memiliki jangkauan luas Sobat Mimpi, yang mana dapat menjangkau audiens yang tersebar dalam wilayah geografis yang luas dan bersifat publik serta terbuka. Nah, selanjutnya ada konsep komunikasi massa, yang mana konsep komunikasi massa itu memiliki beberapa konsep utama yang menjadi dasar bagaimana proses komunikasi itu berlangsung dalam media massa. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik komunikasi massa, yang mana karakteristik dari komunikasi massa itu komunikatornya itu bersifat institusional. Nah, yang kedua pesannya itu bersifat publik. Terus yang ketiga itu medianya sebagai perantara. Yang keempat komunikasinya bersifat heterogen. Yang kelima feedbacknya tidak langsung. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis media massa elektronik. Yang pertama ada televisi, yang kedua ada radio, dan yang ketiga ada internet, dan yang keempat ada media sosial. Nah, lanjut teman-teman, kita masuk ke pembahasan tentang sistem komunikasi radio. Yang mana Sobat Mimpi, sistem komunikasi radio ini merupakan salah satu metode komunikasi yang
memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi informasi tanpa menggunakan kabel. Nah, sistem ini juga terdiri dari 2 komponen utama, yaitu pemancar atau transmitter dan penerima atau receiver. Nah, pemancar ini berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal elektromagnetik yang dipancarkan melalui antena. Sedangkan penerima bertugas menangkap sinyal tersebut dan mengembalikannya menjadi informasi yang dapat dimengerti. Nah, selanjutnya itu ada elemen dasar dari komunikasi radio. Yang pertama ada sumber informasi, yang kedua ada pemancar, yang ketiga ada saluran, dan yang keempat ada penerima, dan yang kelima ada pengguna. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis frekuensi radio, fungsi dan contohnya. Nah, jenis-jenis dari frekuensi radio itu ada 9 ya. Yang pertama ada frekuensi sangat rendah atau ULF, yang mana kisaran frekuensi itu dari 3 Hz hingga 3 kHz. Terus yang kedua ada frekuensi sangat rendah atau very low frekuensi VLF, yang mana frekuensinya itu kisaran dari 3 kHz hingga 30 kHz. Dan yang ketiga ada frekuensi rendah atau low frekuensi, yang mana rentang frekuensinya itu dari 30 kHz hingga 300 kHz. Nah, yang keempat ada frekuensi menengah atau medium frekuensi MF, yang mana kisarannya itu dari 300 kHz hingga 3 MHz. Nah, yang kelima ada frekuensi tinggi atau high frekuensi HF, yang mana kisaran frekuensinya itu dari 3 MHz hingga 30 MHz. Nah, yang keenam ada frekuensi sangat tinggi atau very high frekuensi FHF, yang mana kisaran frekuensinya itu dari 30 MHz hingga 300 MHz. Nah, dan yang ketujuh ada frekuensi ultra tinggi atau ultra high frekuensi, yang mana kisaran frekuensinya itu dari 300 MHz hingga 3 GHz. Dan yang ke-8 ada frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yang mana kisaran frekuensinya itu dari 3 GHz hingga 30 GHz. Dan yang terakhir ada frekuensi sangat tinggi atau extremely high frekuensi, yang mana kisaran frekuensinya itu dari 30 GHz hingga 300 GHz. Oke sobat mimpi, selanjutnya kita masuk ke transmisi radio, yang mana sistem ini adalah sebuah microwave atau pemancar yang menggunakan antena ke arah tujuan dengan menggunakan gelombang radio di atas 1 GHz. Nah, sistem transmisi radio microwave dapat berupa sebuah hub dengan jarak maksimum 50 km atau sebuah backbone yang berupa multi hop dengan jarak sampai ratusan atau ribuan kilometer. Nah, sebuah pemancar yang memancarkan daya menggunakan antena ke arah tujuan yang diterima oleh sebuah antena yang sesuai, kemudian diteruskan ke sebuah pesawat penerima. Nah, selanjutnya ada fiber optic, yang mana fiber optic ini merupakan jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat menuju tempat lainnya, yang mana diameter kabel fiber optik ini pada umumnya berukuran 120 mikrometer, sedangkan sumber cahaya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Nah, selanjutnya sobat mimpi, kita masuk ke perkembangan transmisi radio di Indonesia. Nah, pada proses penyaluran melalui audio distributor atau melalui perangkat yang diberi nama kodes. Nah, kodes ini tuh merupakan perangkat lunak yang menempatkan dan mendekompresi data video dan audio yang akan disimpan ke dalam wadah. Dengan ini mengurangi ukuran file, membuat footage yang jauh lebih mudah untuk dikerjakan. Kemudian tanpa kompresi, rekaman HD selama 1 jam dapat dengan mudah untuk memenuhi hard drive. Nah, kodek ini juga digunakan untuk berbagai tugas seperti mengompresi suara dan musik berkualitas tinggi untuk penyimpanan yang lebih efisien, streaming audio melalui internet, dan transmisi komunikasi suara melalui saklar publik jaringan telepon atau PSTN atau jaringan seluler dan voice over. Nah, selanjutnya terlepas dari keragamannya, kodeks pada dasarnya berbeda pertukaran yang mereka buat di antara sejumlah desain yang bersaing tujuan. Ini termasuk kemampuan kodeks untuk menyimbangkan kompresi dengan kualitas suara, memberikan ketahanan dan koreksi kesalahan terhadap kebisingan dan gangguan jaringan, dan beradaptasi dengan berbagai bandwidth transmisi. Pengkodean atau kompresi atau kodek audio memanfaatkan file audio digital untuk mengurangi ukurannya untuk menyimpan atau transmisi. Nah, sobat mimpi, mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan pada siaran kali ini. Mungkin pada siaran selanjutnya aku akan lebih banyak lagi memaparkan tentang materi-materi yang selanjutnya.
Halo Sobat Mimpi, wah gak kerasa ya, ternyata kita udah sampai di penghujung acara nih. Dan ternyata aku udah nemenin kalian selama 10 menit ke depan. Nah buat Sobat Mimpi nih yang lagu favoritnya belum aku puterin di Sapa Malam, jangan sedih, jangan khawatir, karena masih banyak siaran-siaran selanjutnya. Jadi kalian pastikan terus kirim SMS ke 083878412057, atau kalian bisa mention ataupun DM ke Instagram kita @lintangradio. Nah Sobat Mimpi, udah waktunya nih aku buat pamit undur diri. Buat kalian nih yang udah setia dengerin di Sapa Malam di Lintang Radio, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan pastinya tetap di 93,7 FM Lintang Radio, teman tidur terbaik kamu. Tapi sebelum itu aku bakal muterin lagu terakhir nih, yang mana lagu ini tuh berjudul Tak Ada Ujungnya dari Roni Parulia. Temukan satu sisi dalam diri, warna-warni penuhi jiwaku. Meski kadang hati ini pun bertanya, apa mungkin